Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas KD 4.15, yaitu menceritakan kembali isi fabel dan legenda dari daerah setempat. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari fabel dan legenda. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur fabel dan legenda. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menceritakan kembali fabel atau legenda dari daerah setempat. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya ingin menayangkan cuplikan video mengenai asal-usul Desa Purwodadi. Sang putri jatuh pingsan, sehingga membuat beberapa orang menjadi panik. Setelah sadar, Rayung Sari segera sujud di telapak kaki Tejo Mantri. Karena pertemuan itu, desa kecil dinamakan Purwodadi, yang terdiri dari pemenggalan kata antara Purwo dan Dadi. Purwo adalah awal dan Dadi mempunyai arti jadi atau menyatu, yang merupakan asal-usul dan tonggak sejarah Purwodadi di Purworejo. Jadi, makna Purwodadi yang sebenarnya adalah awal pertemuan yang kemudian menyatu. Karena sejak pertemuan itu, Tejo Mantri dan Rayung Sari menikah. Rayung Sari bergelar Nyi Rawong, sedangkan Pangeran Tejo Mantri berganti nama menjadi Ki Rawong. Sejarah Purwodadi adalah kisah cinta antara Pangeran Tejo Mantri dan Dewi Rayung Sari. Itulah sejarah asal-usul kota Purwodadi. Nah, setelah kalian mengamati cuplikan video tadi, kalian bisa menyimpulkan apa sih pengertian dari legenda? Apa sih pengertian dari fabel? Mari kita simpulkan bersama-sama apa itu pengertian fabel dan legenda. Untuk fabel tersendiri yaitu fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak seperti manusia. Kemudian legenda merupakan cerita rakyat yang ada di masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Itu pengertian dari fabel dan legenda. Untuk tugas hari ini kalian fokus membuat legenda terlebih dahulu. Dan setelah kalian mengamati cuplikan video tadi, kalian diharapkan mampu menceritakan kembali isi legenda dari daerah masing-masing dengan memahami ceritanya terlebih dahulu. Boleh kalian searching di Mbah Google atau kalian bertanya kepada sesepuh desa, misalnya kakek, nenek yang usianya sudah sepuh, atau kalian bisa bertanya kepada perangkat desa, karena biasanya perangkat desa itu memiliki arsip mengenai asal-usul desa setempat. Setelah itu kalian cermati dan tulis kembali untuk merangkai, tetapi kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri, kemudian unsur-unsur fabel dan legenda untuk pedoman kalian membuat atau merangkai cerita isi dari fabel dan legenda. Kemudian kalian berlatih menceritakan kembali, lalu minggu selanjutnya kalian akan bergantian maju ke depan untuk menceritakan isi dari legenda tersebut. Kita bahas dulu apa sih itu fabel. Fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak seperti manusia. Adapun ciri-ciri fabel yaitu yang pertama, tokoh yang berperan adalah binatang. Yang kedua,
tema dari cerita fabel tersebut biasanya tentang berhubungan dengan sosial. Yang ketiga yaitu perwatakan yang digambarkan oleh fabel menyerupai dengan watak manusia, misalnya baik, buruk, egois, cerdik, dan lainnya. Yang keempat, tokoh fabel atau binatang bisa berpikir. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandangnya adalah sudut pandang dari orang ketiga. Yang keenam, alur cerita fabel memakai alur maju. Kemudian yang ketujuh, di dalam fabel ada konflik yang mencakup permasalahan dalam dunia hewan yang mirip dengan dunia manusia. Yang kedelapan, cerita fabel juga lengkap dengan latar tempat, waktu, sosial, maupun latar emosional. Selanjutnya, ciri bahasa yang dipakai pada fabel bersifat naratif atau berurutan, yang mana biasanya berupa kalimat langsung yang menggunakan bahasa informal di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ada mengandung amanat atau pesan untuk pembacanya. Kemudian unsur-unsur fabel yaitu yang pertama meliputi unsur tema, latar, tokoh, karakter atau perwatakan, amanat untuk pembaca, dan alurnya maju, kemudian sudut pandang dan tujuan komunikasi fabel tersendiri. Biasanya menghibur dan mendidik. Lanjut kita bahas ciri-ciri dan unsur legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang berada di masyarakat dan biasanya berhubungan dengan suatu peristiwa. Kita bahas ciri-ciri legenda. Yang pertama yaitu ada oleh ampunya atau oleh pemiliknya cerita dianggap sungguh-sungguh pernah terjadi. Yang kedua yaitu bersifat sekuler atau keduniawian, terjadinya pada masa yang belum begitu lampau atau bertempat di seperti yang kita kenal sekarang. Yang ketiga, sejarah kolektif. Maksudnya sejarah yang banyak mengalami distorsi karena seringkali jauh berbeda dari kisah aslinya. Yang keempat, bersifat migration, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dapat dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Yang terakhir yaitu bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisah pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Misalnya di Jawa, legenda-legenda mengenai Panji. Kemudian untuk unsur-unsur dari legenda antara lain yaitu tema, tokoh, alur atau plot, kemudian latar, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya kalian berlatih menceritakan legenda yang akan kalian baca. Lalu minggu selanjutnya kalian akan bergantian maju di depan akan menceritakan legenda daerah setempat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya juga meminta maaf atas apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Selamat belajar dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.